Yuk, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai target dan realisasi lifting minyak Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 untuk target di 705.000 barrel per hari. Namun secara realisasi di kuartal 1 tahun 2021 adalah di angka 676.200 barrel per hari. Dan kami kompilasi datanya dari SKK Migas dan juga BPS. Dan berikutnya adalah data mengenai target dan juga realisasi lifting gas di Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 dalam satuan juta kubik kaki per hari atau MMCFD. Untuk target di 5.638 juta kubik per hari atau MMCFD. Kemudian secara realisasi di 5.539 MMCFD per hari. Dan data berikutnya adalah mengenai neraca migas Indonesia di kuartal 1 tahun 2021. Ekspor ada di angka 2,64 miliar US dollar, sementara untuk impor 5,13 miliar US dollar. Dan secara tren lifting migas di Indonesia 5 tahun terakhir, seperti yang Anda saksikan di layar televisi, trennya kemudian terus mengalami penurunan, setidaknya itu yang tercatat hingga semester 1 tahun 2021. Di tahun 2016 ada di 2017 MBO EPD. Kemudian di 2017 1945 MBO EPD. Dan angkanya terus menurun di 1714 MBO EPD di semester 1 tahun 2020. Kami kompilasi datanya dari SKK Migas per Juli 2020. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Pak Mamit, untuk kemudian mendapatkan gambaran secara apple to apple, tadi Anda sampaikan bahwa yang eksplorasi offshore di Indonesia tentu saja biayanya lebih mahal jika dibandingkan dengan eksplorasi di blok-blok migas di luar negeri yang rata-rata adalah onshore begitu. Nah, kalau kita bandingkan supaya kita mendapatkan gambaran apple to apple, eksplorasi titik migas baru di onshore di Indonesia dibandingkan dengan eksplorasi migas onshore juga di luar negeri. Secara nilai investasi seperti apa, Pak Mamit? Ya, kalau saya berdasarkan data yang saya miliki, kegiatan untuk eksplorasi yang kita dibandingkan misalnya dengan onshore di Indonesia dengan kita eksplorasi di luar, memang sedikit lebih murah ya, lebih murah yang eksplorasi di luar negeri dibandingkan dengan investasi di Indonesia. Karena memang kenapa saat ini kondisi lapangan kita memang sudah cukup mature ya, declare kita cukup tinggi. Dan biasanya tingkat kesulitan dalam melakukan pengeboran ini jauh lebih sulit di Indonesia. Karena kita akan terus mencoba mencari titik-titik baru dengan menambah kedalaman dan melihat potensi-potensi yang ada di reservoir yang ada tersebut. Jadi saya kira memang kalau bicara investasi, memang agak sedikit lebih mahal lah ya di Indonesia jika dibandingkan dengan kita melakukan pengeboran di luar negeri ataupun di negara-negara ya jangan dengan Algeria misalnya sekarang Pertamina ada di sana. Apalagi kalau dibandingkan dengan di Arab Saudi, yaitu jauh lebih murah lagi, cost per barrel mereka adalah paling murah saat ini. Jadi saya kira ya memang kondisinya seperti ini, kita masih lapangan migas kita sudah cukup mature, kita sudah mengalami declare, tetapi sebenarnya kita masih punya potensi, Mas Yuki. Berdasarkan data SKK Migas kita masih punya 12 cekungan yang belum dieksplorasi saya kira. Ya walaupun memang ini tadi ada di wilayah-wilayah yang ada di Laut Dalam, terus juga di Indonesia bagian timur dan sebagian juga ada di Indonesia bagian barat. Dan saya kira ini adalah upaya kita yang bisa kita lakukan dalam hal ini SKK Migas dalam mendorong investasi di Indonesia agar bisa target 1 juta barrel ini bisa tercapai. Nah, target 1 juta barrel ini saya kira bisa tercapai dengan dukungan dari semua pihak sebenarnya yang memang berkepentingan dalam industri oil and gas tersebut gitulah. Karena tanpa dukungan saya kira tadi seperti Mas Riki sampaikan di dalam grafis kita terus mengalami penurunan target lifting kita ya, tidak pernah mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Tapi di sisi lain kita punya misi 1 juta ke depannya gitu kan di 2030. Jadi butuh kerja keras yang memang harus dilakukan sehingga target 1 juta barrel oil per day dan 12 BCFD ini bisa tercapai di 2030. Kita masih ada sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Karena sejauh ini masih menjadi PR, Mas Wiki. Saya kira Pertamina tidak ada masalah karena ekspansi ke luar negeri, tetapi di sisi lain pemerintah berinvestasi sehingga industri migas di dalam negeri ini bisa kembali tumbuh dan berkembang mengingat ada target 1 juta barrel oil per day di 2030 yang akan datang. Baik, ya terkait dengan investasi ini menjadi satu hal yang memang ya seperti Anda tadi sampaikan masih menjadi PR besar di Indonesia bagaimana sebetulnya
di tengah keterbatasan keikutsertaan dari investor untuk mengeksplor sumber-sumber migas yang baru di Indonesia ini juga akan membantu Indonesia untuk mencapai target-target produksi begitu ya, lifting migas perharinya begitu. Nah, selain di masalah investasi, kemudian juga apakah kita ada isu di masalah teknologi eksplorasi, Pak Mamit, untuk kemudian menemukan titik-titik baru di Indonesia? Ya, permasalahan yang pertama adalah terkait dengan pendanaan sebenarnya. Kalau kita bicara kegiatan eksplorasi, yang diutamakan adalah data-data seismik ya. Data-data seismik saat ini yang dimiliki pemerintah saat ini hanya data seismik yang masih dalam kategori tertinggal, yaitu terutama seismik 2 dimensi. Sedangkan kalau kita bicara untuk melihat lebih detail lagi, sebenarnya potensi daripada cadangan itu harus menggunakan teknologi seismik paling tidak 3 atau 4 dimensi, karena itu lebih jelas lagi kita melihat potensi-potensi ataupun titik-titik cadangan migas yang memang ada di satu wilayah gitu. Hanya saja itu dibutuhkan dana yang cukup besar, dan karena saya bilang karena keterbatasan dana akhirnya pemerintah pun tidak bisa memberikan data yang secara optimal. Bahkan mungkin pemerintah bisa mengandalkan K3S dalam hal ini misalnya Pertamina untuk terus melakukan kegiatan seismik yang mereka lakukan menjadi cukup panjang lagi untuk mengetahui potensi-potensi yang ada. Pertama dari sisi teknologi adalah terkait dengan masalah pendanaan sebenarnya. Karena kalau dana kita punya, sebenarnya teknologi ini kan rata-rata bisa karena disediakan oleh pihak ketiga, jadi memang teknologi terus berkembang gitu kan, sehingga bagaimana pendanaan yang kita miliki untuk bisa membeli ataupun membayar teknologi tersebut, sehingga potensi-potensi cadangan kita bisa lebih firm dan bisa lebih terlihat lagi sih. Baik, UUD ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya pembiayaan ya, Pak Mamit ya. Oke, baik. Kalau kita bicara sebuah kondisi yang ideal untuk misalnya target produksi dari gas sendiri lah, misalnya untuk target pencapaiannya untuk produksinya tercapai lah. Lalu bagaimana Anda melihat pemenuhan untuk kebutuhan dalam negeri sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman industri yang mengeluhkan mengenai harga gas industri, kemudian juga keberadaan dari gas industri. Artinya mereka kemudian merasa bahwa tidak ada prioritas untuk pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri. Konsentrasinya kemudian masih orientasi untuk pemenuhan ekspor saja begitu. Anda melihat ini seperti apa, Pak Mamit? Ya, jadi kalau bicara tentang masalah gas, sebenarnya pasokan gas kita ini cukup melimpah ya jika dibandingkan dengan minyak bumi gitu kan, karena saat ini produksi kita juga cukup besar untuk gasnya ya. Dan saya kira mungkin pemerintah juga sudah sangat membantu para industri terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama terkait dengan harga gas $6 per MMBTU kemarin ya, yang sudah untuk 7 golongan industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira ini sangat membantu industri di Indonesia, bahwa memang pasokan saat ini saya kira justru kita ini sekarang sedang berlebih terhadap pasokan gas ya. Karena kenapa? Saya melihatnya bahwa kondisi pandemi kemarin ini serapan gas ini tidak bisa dioptimalisasikan. Dan ini memang akan berdampak terhadap PGN selaku industri upstream atau midstream yang memang bertugas untuk menyalurkan gas kepada end user. Karena di sisi lain pasokan gas kita berlimpah, tetapi konsumennya berkurang lah, tidak optimal. Nah, satu lagi mungkin Mas Wiki, ini yang perlu mungkin perlu catatan sebenarnya untuk Kementerian SDM dan juga SKK Migas, bahwa sebentar lagi proyek JTB ini akan selesai, di mana diperkirakan akhir tahun ini akan on stream ya di 2021 ini. Nah, dengan jumlah gas yang cukup besar nanti yang akan dialirkan oleh JTB, saya melihatnya ada potensi nanti ini akan penyaluran yang tidak ada, pembelinya berkurang. Karena kenapa? Saat ini kondisi gas ataupun kondisi industri di Jawa Timur terutama atau di Jawa Tengah ini sudah cukup banyak pasokan gasnya. Ketika JTB ini akan on stream, maka akan kemana ini akan dijual? Jadi sebenarnya saya kira bicara masalah gas, saya kira kita cukup berlimpah, cukup banyak gas yang kita punya. Bahkan pemerintah pada tahun 2026 ke depan akan menghentikan ekspor gas kita ke Singapura, gitu kan ya. Jadi memang orientasi untuk bagaimana DMO ini bisa ditingkatkan sih. Kita masih ada satu segmen membahas tema ini. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Mamit dan Pusat.